Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa kelas 10, kita ketemu dengan saya Pak Rudi SPD Messi di program pembelajaran ini. Materi yang kita pelajari kali ini adalah yang pertama tentang konsep nilai mutlak, kedua bersama nilai mutlak linear satu variabel, dan yang terakhir bertidak sama nilai mutlak linear satu variabel. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu siswa menyusun nilai mutlak satu variabel. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel, dan yang terakhir siswa dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Oke, sekarang kita bahas konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak adalah dinotasikan bentuk notasi nilai mutlak yaitu ditulis seperti ini, yaitu dua buah garis yang membatasi kiri dan kanan. Sekarang dalam menentukan nilai mutlaknya adalah dapat ditulis di tengah seperti ini, sehingga nilai mutlak, syarat nilai mutlak ini dapat ditulis adalah bahwa menghasilkan 3. Konsep nilai mutlak saya antar sebagai jarak, di mana garis bilangannya sebagai berikut. Mutlak 3 sama dengan 3 diantar ke dalam bentuk konsep jarak, yaitu bahwa ini maksudnya jarak angka 0 untuk menuju 3 satuan. Artinya seperti ini, 0 masuk sampai menuju 3 angka satuan, sehingga jaraknya itu adalah sama dengan 3. Berikut biasa juga ditulis mutlak, nilai mutlak P ditulis seperti ini. Yang dimaksud jarak seperti ini adalah misalkan sama dengan 6. Artinya nilai mutlak P dapat digambarkan dalam konsep jarak adalah seperti ini. Yaitu berapakah nilai P yang memenuhi syarat jarak dari 0 sampai 6. Berarti ini adalah jarak yang dimaksud adalah memiliki 6 satuan. Itu adalah untuk arah kanan. Berikut adalah bisa juga diarahkan untuk di sebelah kiri, yaitu adalah jarak 0 sampai mendapatkan 6 satuan. Berarti garis ini, titik ini adalah sama dengan negatif 6. Jarak yang dimaksud dari 0 ke minus 6 adalah 6 satuan. Sehingga dapat diperoleh nilai mutlak P itu adalah menghasilkan 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan pertama adalah bernilai positif, kemungkinan kedua adalah bernilai negatif. Dapat ditulis seperti ini, dengan syarat jika positif maka P adalah lebih besar sama dengan 0. Berikut,
Negatif P atau P adalah lebih kecil dari 0. Sehingga pengertian nilai mutlak adalah alat untuk mempositifkan dengan tidak melihat arahnya. Oke, saya masuk pada contoh berikutnya. Diperhatikan contoh nilai mutlak seperti ini. Dari definisi sebelumnya, maka kalau diperoleh bentuk berikut ini adalah nilai mutlak X sama dengan 7, sama dengan negatif 7, maka ini disebut tidak memenuhi syarat. Artinya, tadi saya sudah jelaskan lebih dahulu bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Sehingga dalam contoh seperti ini diperoleh bentuk nilai mutlak sama dengan negatif 7. Soal seperti ini tidak memenuhi syarat. Kita ambil lagi contoh lain, yaitu nilai mutlak 8 kurang 0 sama dengan mutlak 8 sama dengan 8. Berarti memenuhi syarat nilai mutlak. Artinya diantar dalam bentuk konsep jarak pada garis bilangan, maka dapat diartikan bahwa berapa satuankah jarak dari titik 0 menuju di titik 8. Artinya di sini adalah memperoleh jaraknya itu 8 satuan. Masuk lagi contoh lain. Ini sama halnya pemahamannya adalah pada contoh berikut lagi ini, yaitu X dikurang 3. Saya ulangi, mutlak X kurang 3 sama dengan 4. Diantar dalam bentuk konsep jarak, yaitu melalui garis bilangan. Artinya, berapakah nilai X yang memenuhi dari positif 3 sampai 4 satuan. 4 satuan. Berarti di sini diperoleh adalah di titik ini adalah 7, karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini adalah garis yang menuju sebelah kanan itu disebut positif, dan kemungkinan nilai mutlak berikutnya adalah dari 3 menuju ke kiri sampai 4 satuan itu adalah sama dengan negatif 1. Sehingga dapat diperoleh nilai yang memenuhi nilai mutlak X. Di dalam mutlak ini adalah ada 2. Yang pertama adalah X sama dengan min 1. Yang berikut X sama dengan 7. Ya, sekarang kita uji kebenarannya. Disubstitusikan ke dalam persamaan nilai mutlak di dalam sini. Ya, saya masukkan X-nya itu sama dengan min 1 dikurang dengan 3 sama dengan mutlak negatif 4. Negatif 4 mutlaknya, nilai mutlaknya adalah positif 4. Ya, memenuhi. Sama. Berikut saya substitusikan untuk kemungkinan kedua yang memenuhi nilai X, yaitu 7, nilai mutlak 7 kurang 3 sama dengan mutlak
positif 4 sama dengan 4. Nah, ini sama. Itulah pemahaman tentang konsep nilai mutlak sebagai jarak. Penjelasan pertama tadi itu disebut adalah nilai mutlak sebagai jarak. Sekarang kita masuk pada cara yang paling baik atau paling ekstrim yang biasa disebut definisi. Definisi nilai mutlak. Saya kembali pada soal pertama, bahwa mutlak X kurang 3 sama dengan 4. Ini dapat diubah bahwa untuk memenuhi nilai mutlak yang isinya itu adalah yang mempunyai variabel X, yaitu X dikurang 3 saya kurang 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh X kurang 7. Mutlak inilah yang dapat dicari untuk mendapatkan dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama adalah jika positif X kurang 7 jika X kurang 7 lebih besar sama dengan 0. Yang berikut ini dinegatifkan atau dikali negatif X kurang 7 jika X kurang 7 lebih kecil dari 0. Atau bisa dapat dirubah di sini adalah dikalikan negatif kali positif X sama dengan negatif X ditambah dengan 7, maka sebagai syarat jika X min X ditambah 7 lebih kecil dari 0. Untuk lebih memahami nilai mutlak berikut, kita masuk pada persamaannya. Saya coba tampilkan bentuk soal yang sederhana. Contoh soalnya seperti ini. Tolong diperhatikan, soal ini adalah mutlak X tambah 4 ditambah dengan mutlak 5 kurang 2X dikurang mutlak X kurang 2 sama dengan titik-titik. Syaratnya X itu lebih besar dari 10. Coba diperhatikan, bentuk seperti ini sesuai syarat dari penyelesaian nilai mutlak adalah yang terpenting diperhatikan adalah, coba kita masukkan di sini adalah untuk X 10 mensubstitusikan nilai X itu sama dengan 10, apakah bernilai positif atau negatif? Lihat, 10 ditambah dengan 4 berarti menghasilkan positif. Maka di sini adalah harus dikasih tanda bahwa itu bernilai positif. Kita pindah pada sub kedua. Mutlak 5 kurang 2X kita masukkan adalah, atau kita substitusi nilai X sama dengan 10, apa menghasilkan positif atau negatif? Yaitu 5 dikurang 2 kali 10 berarti hasilnya adalah negatif. Di sini. Kemudian masuk pada suku penjumlahan suku ketiga, yaitu X kurang 2.
kita masukkan atau kita substitusi nilai X sama dengan 10, kita hanya ingin mengetahui apakah nilai mutlak ini adalah positif atau negatif. Yaitu 10 dikurang dengan 2 sama dengan positif 8. Berarti di sini adalah positif. Sekarang dalam menyelesaikan bentuk soal seperti ini, penyelesaian yang pertama, seperti syarat atau definisi dari mutlak X itu sama dengan jika positif adalah maka X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Yang kemungkinan berikut kedua adalah min X jika X lebih kecil 0 dari 0. Maka yang dapat diubah di dalam menyelesaikan bentuk soal seperti ini adalah yang bernilai negatif. Ya, diperhatikan langkah pertama. Kalau karena bernilai positif tetap, nilai mutlak X ditambah 4. Berikut ditambah, karena ini harus diubah menjadi nilai mutlak adalah seperti ini. Negatif dikali 5 kurang 2X. Ini adalah dikurang karena tanda positif tidak berubah, maka X kurang 2 seperti itu untuk memenuhi sama dengan titik-titik. Berikut langkah kedua, ini tetap ditambah dengan 4 ditambah dengan dalam kurung negatif 5 ditambah dengan 2X dikurang dengan X ditambah dengan 2. Kemudian kurungnya dihilangkan menjadi X ditambah dengan 4 dikurang dengan 5 ditambah dengan 2X dikurang dengan X ditambah 2. Maka hasilnya diperoleh X sama X hilang, kemudian sisa yang didahulukan adalah bilangan yang memiliki koefisien yaitu 2X, 4 dikurang negatif 5, 4 kurang 5 ditambah 2 hasilnya sama dengan 1. Maka yang diperoleh dari bentuk soal seperti ini hasilnya adalah 2X kurang 1. Untuk lebih jelas, kita masuk contoh lagi berikutnya dengan soal sebagai berikut, yaitu mutlak 3X kurang 6 dikurang mutlak X negatif 4 dikali X mutlak X kurang 1. Untuk syaratnya itu adalah 2 lebih kecil dari X dan lebih kecil 4. Ini yang harus dipahami adalah syarat dari memenuhi syarat ini, yaitu bisa juga dibaca bahwa X lebih kecil dari 4 dan X lebih besar dari 2. Sekarang kita perhatikan satu per satu. Suku pertama dengan nilai mutlak 3X kurang 6. Di situ kita lihat memenuhi syarat positif atau negatif dari rentang nilai 2 kurang dari X dan kurang dari 4. Berarti kalau jaraknya itu adalah dari garis bilangan antara 2 dengan 4. Sekarang kita masuk, kan adalah nilai X yang memiliki nilai antara 2 dan 4. Kita masuk nilai 3.
Kalau masukkan nilai 3 berarti 3 kali 3 9, 9 kurang 6 adalah 3, berarti bernilai positif. Dalam syarat nilai mutlak, kalau positif tidak dapat lagi diubah. Sekarang suku kedua, kita melihat, kita substitusikan rentang nilai 2 sampai 4, kita ambil juga adalah angka 3. Substitusikan untuk mengganti X, yaitu 3 dikurang 4, berarti menghasilkan negatif. Berikut adalah mutlak X kurang 1. Substitusikan dengan nilai 3 atau angka 3, yaitu 3 dikurang 1, berarti positif 2, bernilai positif. Sehingga dalam penyelesaian soal bentuk seperti ini, yang pertama tadi karena sudah bernilai positif, maka adalah tidak diubah. Langsung 3X dikurang 6 dikurang dalam kurung, karena di sini adalah bernilai negatif, maka dapat diubah, yaitu min dalam kurung X ditambah 4 dikali dengan nilai mutlak X kurang 1, dia adalah bernilai positif, maka tidak dapat diubah, tetap X kurang 1. Langkah kedua, penyelesaian bentuk soal seperti ini, langsung saja 3X dikurang 6 dikurang. Ini diselesaikan pertama adalah yang di dalam kurung, berarti diubah menjadi min X dikurang 4 dikali dengan X kurang 1. Ya, langkah berikut, langkah ketiga, kita turunkan, yaitu 3X kurang 6 tetap dikurang, diselesaikan dalam bentuk kurung ini, yaitu diselesaikan dalam bentuk faktor. Berarti adalah min X kuadrat ditambah dengan X dikurang dengan 4X ditambah dengan 4. Kemudian karena sudah terpenuhi hukum komutatif penjumlahan dan pengurangan, sehingga langkah berikutnya langsung dihilangkan saja dalam kurung. Berarti 3X kurang 6 ditambah dengan X kuadrat dikurang dengan X ditambah dengan 4X dikurang dengan 4. Berikut ini disusun berdasarkan pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat. Ini X, min X dikurang 4 adalah min 3X, maka di sini adalah habis, maka minus 6 dikurang dengan negatif 4 sama dengan negatif 10. Maka bentuk soal seperti ini dapat diselesaikan adalah hasilnya sama dengan X kuadrat dikurang 10. Demikian proses belajar kita kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.